Aprianti Sang ya. Aprianti Sang dengan pembimbing utama Ibu Hayun dan pembimbing keduanya Ibu Juwaria. Silakan Aprianti Sang. Saya izin share screen saja. Silakan. Apakah sudah terlihat, Sensei? Sudah, Sudah, jelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada para dosen dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Cukang Happy hari ini. Perkenalkan, saya Aprianti yang akan mempresentasikan skripsi bab 1 saya yang berjudul Memori Kolektif tentang Peristiwa Bom Atom Hiroshima dalam puisi Shouko no Kiroku 1951 karya Toge Sankichi. Pada penulisan skripsi ini, saya dibantu oleh Hayun Nurdinia MSI Sensei sebagai dosen pembimbing 1 dan Juwaria MA Sensei sebagai dosen pembimbing 2. Masuk ke latar belakang, menurut buku The Columbia Anthology of Modern Japanese Literature, dalam perkembangan sastra Jepang, puisi prosa atau sangbunshi berkembang sebagai genre unik yang memadukan prosa naratif dengan bahasa puitis. Menangkap esensi meditatif dari bentuk tradisional Jepang seperti haiku dan tanka, namun dengan format yang lebih bebas dan tanpa struktur yang ketat. Evolusi puisi prosa di Jepang dipengaruhi oleh estetika Jepang tradisional dan gerakan sastra barat, terutama pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, ketika Jepang mulai terbuka terhadap pengaruh barat. Salah satu penulis terkenal dengan puisi prosa dari era Taisho, yaitu Hagiwara Sakutaro yang merupakan seorang penyair Jepang modern dengan salah satu karyanya yang berjudul Neko no Shigai, mencerminkan puisi prosa dalam kumpulan Tsukini Hoeru. Ada pula puisi prosa pada era pasca bom atom, yaitu karya Toge Sankichi yang berjudul Shouko no Kiroku yang terdapat dalam buku Genbaku Shishyo. Toge Sankichi merupakan salah satu penyair asal Jepang yang lahir pada 19 Februari 1917 di distrik Toyono, Prefektur Osaka. Kemudian Toge pindah ke Hiroshima dan tinggal di daerah Otemachi. Pada tahun 1945, ketika Toge berusia 28 tahun, Toge mengalami peristiwa pengeboman di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Para penyintas yang merupakan penduduk Hiroshima yang mengalami peristiwa bom atom secara langsung dikenal dengan sebutan Hibakusha atau Survivor of Atomic Bombing of Hiroshima. Termasuk salah satunya adalah Toge Sankichi. Selain itu, Toge Sankichi juga termasuk ke dalam penyair sastra bertemakan bom atom atau Genbaku Bungaku. Salah satu karya yang dihasilkan oleh Toge berjudul Genbaku Shishyo atau Form of Atomic Bomb pada tahun 1951. Genbaku Shishyo merupakan kumpulan puisi karya Toge yang terdiri dari 24 puisi, 1 kalimat pengantar, dan 1 kalimat penutup. Kumpulan puisi ini merupakan memori kolektif yang Toge tulis dalam buku hariannya yang menggambarkan secara jelas akibat peristiwa bom atom yang didedikasikan karya ini untuk para korban yang kehilangan nyawa maupun para penyintas akibat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Puisi Record of a Storehouse atau Shouko no Kiroku karya Toge Sankichi ini menggambarkan kondisi sebuah tempat perlindungan sementara, yaitu depot pakaian tentara
di Hiroshima. Tempat tersebut dijadikan sebagai lokasi penampungan para korban bom atom Hiroshima pasca dijatuhkannya bom atom di Hiroshima hingga hari ke-8. Toge Sankichi menulis puisi ini pada tanggal 8 Agustus 1945, 2 hari pasca dijatuhkannya bom atom di Hiroshima. Pada puisi ini diceritakan ketika Toge Sankichi mencari Nyonya Kei atau Kawachi yang merupakan tetangga rumahnya ke gudang depot pakaian tentara. Di lantai 2 gudang tersebut, Toge menyaksikan sendiri para korban dengan kondisi luka bakar setengah panjang yang tergeletak dan sebagian dari para korban yang sudah tidak bernyawa. Pengalaman inilah yang menjadi kolektif memori dan dituliskan oleh Toge dalam buku hariannya yang menjadi inspirasi untuk penulisan puisi Sokono Kiroku. Penelitian pada puisi ini untuk memahami bagaimana gambaran secara jelas para korban dalam tragedi bom atom dari memori kolektif seorang Toge Sankichi sebagai penyair sekaligus penyintas. Masuk ke penelitian relevan di sini ada 2. Yang pertama, skripsi dari Apra Aprilia Kusuma tahun 2022 dari Universitas Dharma Persada dengan judul skripsi Persepsi Sadako Kurihara terkait keterlibatan Jepang dalam perang pada puisi Hiroshima Toiyutoki dan puisi Nang no Tameni Tatakata no Ka. Lalu yang kedua, skripsi Bergas Fadil Widayana tahun 2023 dari Universitas Indonesia dengan judul skripsi Geopolitik Populer Jepang, penggambaran dampak serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 dalam manga dan anime sebagai bentuk sikap anti perang dan anti persenjataan nuklir. Lalu masuk ke identifikasi masalah, adanya penggambaran secara jelas para korban dalam tragedi bom atom yang merupakan memori kolektif dari perspektif Toge Sankichi sebagai penyair sekaligus penyintas dari pengalaman tragis yang disaksikan secara langsung dan dituangkan ke dalam karyanya berupa puisi berjudul Sokono Kiroku yang terdapat dalam kumpulan puisi Genbaku Shishyo. Lalu pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penulis membatasi masalah pada puisi berjudul Sokono Kiroku dalam buku Genbaku Shishyo, karya Toge Sankichi, dan penggambaran tragedi bom atom serta dampaknya terhadap para korban pasca peristiwa bom atom melalui kacamata penyintas sekaligus penyair. Rumusan masalahnya bagaimana penggambaran memori kolektif mengenai peristiwa bom atom Hiroshima dalam puisi Sokono Kiroku 1951 karya Toge Sankichi. Lalu landasan teori yang dipakai ada yang pertama memori kolektif menurut Maurice Halbwach yang ada dalam penelitian Wijayanti tahun 2023 dan teori realisme menurut Honor de Balzac dalam penelitian Batia 2023. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode descriptive analysis. Sumber data dari penelitian ini adalah puisi Sokono Kiroku karya Toge Sankichi. Dan untuk sumber data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan menggunakan jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu pengolahan datanya dimulai dengan reduksi data, lalu display data, kemudian analisis data, lalu dilanjutkan dengan deskripsi hasil penelitian, lalu dilanjutkan dengan penyimpulan data dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan akhir. Kemajuan penulisan saat ini penulis masih dalam proses revisi bab 1. Berikut ini adalah daftar pustaka yang penulis pakai. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk moderator saya ambil alih. Baik, terima kasih Aprianti Sang atas presentasinya. Untuk pertanyaan pertama, silakan untuk Juaria Sensei, Yoroshiku Onegaishimasu. Hai, terima kasih Tamrin Sang, Sensei. Judulnya jadinya apa Aprianti Sang? Jadinya ini Sensei, memori kolektif tentang peristiwa bom atom Hiroshima dalam puisi Sokono Kiroku karya Toge Sankichi Sensei. Memori kolektif ya.
Iya, Sensei. Apa sih memori kolektif itu? Eh, Memori kolektif itu kumpulan memori atau ingatan yang yang terkumpul dalam ingatannya Toge Sankichi, Sensei. Memori kolektif tentang Peristiwa bom atom Hiroshima, Sensei. oh, jadi ujungnya tetap masih pakai peristiwa bom atom ya. Iya, Sensei. Ini memori kolektif yang dimiliki oleh penulis gitu ya. Iya, Sensei. Tetap karyanya Toge Sankichi ya. Hai, Sensei. Soalnya sampai minggu lalu kamu masih bingung ya. Iya, Sensei. Toge Sankichi, oke. Baik, akhirnya nemu judul juga ya. Saya juga agak sampai minggu lalu masih bingung kan ya, apa namanya. Pertama-tama ya, kenapa sih akhirnya Aprianti Sang mengambil apa namanya judul seperti ini? Dari judulnya. Kenapa Karena jadinya mau ambil teori memori kolektif gitu ya? Hai, Sensei. Izin menjawab, Sensei. Ternyata setelah saya baca lagi dan setelah saya berdiskusi, Sensei, dalam puisi Soko no Kiroku ini, Toge Sankichi tidak merasakan langsung, Sensei. Tapi Toge Sankichi dia melihat korban yang ada di gudang itu, bukan jadi korban yang ikut dalam yang korban langsung yang ada di dalam itu, Sensei. Jadi dia cuma melihat aja gitu kejadian itu. Jadi dia tidak merasakan langsung, tapi dia Iya. punya memori kolektif gitu. Hai, Agak Sensei. bingung nih dirinya. Coba dicek lagi ya. Jadi memorinya itu hanya berdasarkan cerita atau melihat gitu ya, Iya, Sensei. tanpa Berdasarkan. merasakan langsung. Hai. Hmm. Jadi Aprianti Sang kenapa saya bertanya begitu? Kan paling tidak Aprianti Sang mesti menguasai dulu atau Anda bisa mendefinisikan memori kolektif itu dengan baik, Hai, gitu ya, Sensei. dalam konteks penelitian ini. Karena eh, apa namanya? Karena judulnya seperti ini, maka nantinya akan teorinya yang akan dipakai teori siapa yang tentang memori kolektif ini? Maurice Halbwach, Sensei. Beliau mengatakan apa teorinya itu? Dalam teorinya bentar sebentar. Eh, Memori kolektif adalah ingatan bersama yang dimiliki sekelompok individu yang membentuk identitas dan pemahaman mereka tentang masa lalu. Lalu teori ini menekankan bahwa ingatan individu ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh bentuk konteks sosial, Sensei. Ya, jadi artinya memori kolektif di sini adalah memori-memori yang dimiliki oleh para penduduk Hiroshima terhadap kejadian bom atom Hiroshima yang tertuang dalam puisinya apa namanya puisinya Toge Sankichi di sini ya, Hai, kayak gitu Sensei. ya maksudnya Hai, ya. Sensei. Iya. Oke, ya, paham sekarang ini. Ya, bagus sih untuk judulnya sudah kelihatan clear ya. Eh, Kalau kita lihat dari analisis puisi, nanti kan kamu harus memasukkan di bab 1 paling tidak satu puisi ya. Hai. Dari puisinya Toge Sankichi ini, satu puisi kamu masukkan, gitu ya. Di situ kan ada berbagai deskripsi peristiwa ya. Hai. Di puisinya Sanko no Kiroku ini ya. Karena kan Mm. kamu ambil cuman kumpulan puisi Sanko no Kiroku kan ya. Bukunya itu ada buku namanya Genbaku Shishyu, Sensei. Nah, Eh, Soko no Kiroku ini bagian dari buku Genbaku Shishyu itu, Sensei. ada berapa Soko no Kiroku ini ada berapa panjang puisinya? Soko Atau no ada berapa Kiroku ini penjelasannya dari hari H ketika bom sudah dijatuhkan sampai hari ke-8, Sensei. Oh, jadi ada 8 puisi. Iya, ada 8 itu bait. 8 bait puisi berarti satu puisi. Iya, satu puisi, Sensei. Satu puisi ada 8 bait. Iya, Oh, coba dipikirin yang Priyanti Sang ya. hai, Sensei. Apa terlalu sedikit apa tidak gitu ya. Dengan data yang seperti itu terlalu sedikit atau tidak, apakah game bagus siswanya itu beberapa puisi, nggak harus cuman Soko no Kiroku gitu ya. Kalau misalnya terlalu sedikit kan juga bahaya juga nanti
takutnya halaman skripsinya nggak sesuai gitu, nggak nyampe. Kalau Baik. cuma 8 bait kan sedikit banget ya. 8 bait itu kalau dianalisis, misalnya per bait aja, 8 bait itu 8 baris kan artinya kan? Atau Eh, 8 paragraf? Paragrafnya per bait banyak sih Sensei. Oh banyak, ya udah. Banyak Sensei. Oh, oke. Kalau saya kan coba menerjemahkan pakai alat penerjemah, lalu dimasukkan ke mikroskop itu Word, itu ada 4 halaman Sensei. Oh ya udah, oke. Saya agak khawatir takut kurang datanya ya. Hai Sensei. Berarti nanti dicoba dulu aja kalau misalnya sudah masuk bab 3 nanti itu bisa masuk apa tidak gitu, sesuai atau Hai, tidak Sensei. jumlahnya. Ya kemudian karena nanti kan Anda harus bisa menilai dari berbagai deskripsi peristiwa, kemudian emosi yang terjadi dalam bait-bait tersebut gitu kan. Hai Sensei. Kemudian ya untuk mencerminkan memori kolektif masyarakat Hiroshima pada saat itu. Kemudian juga harus juga lihat dari simbol-simbol utama dalam puisi tersebut ya, Hai, yang Sensei. mempresentasikan tragedi bom atom. Kemudian satu lagi, ini kan memori masyarakat ya, memori Hai, Sensei. kolektif. Nah, Apriantisang harus membedakan juga nih, memori individu dengan memori kolektif. Ya, memori individunya bagaimana, memori kolektif bagaimana. Itu juga sebaiknya dimunculkan nantinya ya. Itu bisa Hai, masuk Sensei. di bab 3. Lanjut untuk ke metodologi. Metodologi apa sih yang akan digunakan oleh Apriantisang untuk menganalisis puisi ini? Analisis deskriptif Sensei. Analisis deskriptif ya. Baik. Contohnya ada nggak? Mungkin di bab 1 masukkan contohnya 1 saja, Nak, ya. Contohnya Sensei. Contoh analisis deskriptif itu apa gitu. Sebagai gambaran nantinya kamu di bab 3 kan. Belum ada Sensei sampai saat ini contohnya. Ya, tolong dimasukkan ya. Hai Sensei. Boleh puisinya beliau, boleh juga kutipan dari yang lain juga nggak apa-apa juga sih. Gitu ya. Itu dimasukkan untuk di bab 1-nya sebagai gambaran nantinya bagaimana. Kemudian kalau kita lihat dari puisi Sanko no Kiroku ini kan ada ya Soko no Kiroku ini kan adalah bagaimana masyarakat Jepang itu apa ya ingatannya terhadap kan kayak mimpi buruk ya. Bom Hai atom Sensei. Hiroshima itu mimpi buruknya masyarakat Hiroshima gitu kan. Nah ini kan ada kaitannya dengan upaya Jepang dalam membangun narasi damai pasca perang gitu kan ya. Hai Sensei. Ini juga perlu dikaitkan juga ya nantinya apa namanya sejauh mana pemerintah Jepang boleh ditambahkan di situ mungkin bagaimana pemerintah Jepang mengakomodir apa namanya yang ingatan kolektif masyarakat Hiroshima yang trauma terhadap bom atom Hiroshima ya. Itu mungkin ada di puisi juga mungkin akan muncul ya kayaknya seperti itu ya. Hai Sensei. Ada Oh, di puisi tentang sikap pemerintah Jepang sih nggak ada Sensei. nggak ada ya? Nggak ada tercantum di dalam puisinya Sensei. Kan contoh-contoh puisinya kan ada tuh. Saya coba cari-cari soalnya ya. Contohnya di contoh bait di apa namanya di Sankono Kiroku itu biasanya kan tentang bagaimana masyarakat Hiroshima menghadapi contohnya di sini apa ya tubuh-tubuh yang hangus, mata-mata gosong gitu kayak gitu-gitu kan. Ya. Iya Sensei. Itu kan juga apa namanya bisa kan itu kan sekarang ini Hiroshima kan udah bangkit ya. Hai Tidak Sensei. seperti yang dalam gambaran puisi tersebut. Mungkin nanti disampaikan juga ya bagaimana pemerintah bisa membangkitkan Hiroshima itu bisa bagus juga tuh ditambahkan ya. Nah, sekarang satu lagi. Apakah kira-kira nih hasil penelitiannya Apriantisang ini relevan dalam diskusi modern tentang apa namanya apakah relevan atau manfaatnya apa sih dengan Apriantisang mengambil tema ini? Manfaatnya itu kayak sampai saat ini yang sudah saya diskusikan seperti menambah kesadaran
masyarakat terutama yang membaca penelitian saya akan ini loh dampaknya dari pemakaian bom atom tuh seperti ini loh dampaknya kayak gitu. Maka dari itu kayak jangan sampai peristiwa seperti ini terulang lagi. Seperti itu Sensei. Betul. Iya. Ya kalau tujuannya seperti itu kan berarti perlu kelihatan nanti ya, apa namanya, tindakan-tindakan apa aja yang harus dilakukan dan lain sebagainya gitu ya. Ya dari saya itu aja ya, Aprianti Sang, Gambatte Kudasai ya. Baik, Alhamdulillah Sensei. Aprianti Sang sudah bisa menemukan judulnya, mudah-mudahan bisa lancar dan lulus tahun semester ini ya. Iya, amin Sensei. Tahun depan Terima sih ya kasih semester banyak. ini ya. Hai, Gambatte Kudasai. Baik, Gambarimasu. Ya. Terima kasih Juaria Sensei atas masukan dan sarannya. Baik, untuk pertanyaan silakan Sensei Gata atau tanggapan dari Dospem 1. Oke, Tamrin Sensei, suara saya terdengar dengan baik. Oke, terdengar. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya sedang berada di stasiun, jadi mungkin agak berisik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Juwaria atas saran dan juga insight barunya untuk progres penelitian APRI ya. Mungkin ada satu atau dua hal yang ingin saya sampaikan, Kak. Yuk, ini ya, tadi ada kata, ini loh, gitu ya, itu nanti mungkin bisa dihilangkan ya ketika ujian skripsi ya, Baik, Sensei. Apri ya. Baik, Nah, Sensei. Oke. Kemudian tadi mungkin Apri ada sedikit kesalahan gitu ya, sebenarnya bukan terdiri dari 8 bait ya, jadi itu kan ada per hari ya, hari 1 sampai 8 gitu ya, jadi satu hari itu sebenarnya ini tuh berupa puisi puisi prosa ya, puisi prosa ya, jadi puisi tapi bentuknya tuh kayak narasi gitu ya, itu tadi mungkin kurang dijelaskan di situ. Jadi tadi Bu Juwaria Sensei sempat loh kalau 8 bait Bahaya sedikit itu. banget seperti itu ya. Mungkin itu aja Juwaria Sensei, terima kasih Ya, banyak atas alhamdulillah kalau gitu. masukannya. Iya. Ya. Terima kasih Bang Rian. Iya, Terima kasih Sensei. banyak, Sensei. Iya. Terima kasih Mas Tamrin. Sama-sama, ayo Sensei hati-hati di jalan ya. Oke, baik, silakan Aprianti Sang untuk screen share layar. Sudah, Sensei. Sudah, baik. Baik, untuk pesan